Masya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Nah ini lebih semangat nih jadinya Nah, iya, kan. iya. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Karena kita udah diulang ya. Iya, tadi glider stick tadi. Sekarang baru realnya. Benar sekali. Kita sapa lagi kali ya. Brother Iya. sister apa kabar nih di sini? Alhamdulillah. Masya Allah. Benar. Kita ketemu lagi di The Rabanians Iya, kajian alhamdulillah. Rabu malam. Kajian Rabu malam, insya Allah rutin setiap Rabu malam di Masjid Agung Al Azhar Kebayoran Lama. Benar. Dan silakan follow IG-nya seperti tadi sudah diinformasikan, The Rabanians. Underscore jangan lupa @the_Rabanians. Oke, baru kita mungkin langsung saja kali ya. Iya. Yang ini- namanya hari ini tuh kita akan membahas suatu hal yang akan kita lewati iya, pastinya. Pasti Aduh, semua kena. jangan Pasti sampai semua dah kena. ya. Tapi Iya, nggak yang kaya, nggak yang tajir, nggak ada yang kere, nggak yang ganteng, nggak ada yang pas-pasan. kita akan melewati Iya. itu, melewati Yang ngaku yang non binari pun, yang ngakunya non binari pun tetap Aduh, kena pasti. pasti akan Pasti gitu. semua kena. Tapi Tanpa makanya sebelum kita memulai mungkin ya, kecuali. Iya. kita bertemu Ustadz kita nanti. Iya, menggali akan ilmu. disampaikan oleh Ustadz Najmi Bakar insyaallah. Benar, insya Allah akan ada Ustadz Nazmi Hafizahullah Umar ta'ala. Bakar Hafizahullah Ta'ala. Tapi sebelum itu mungkin kita lihat cuplikan ini dulu kali ya. Iya. Sakit, sesak, mati rasa, penderitaan yang amat berat. Ada sesuatu yang tertahan di leher ini, sesuatu yang sangat aku cintai, sesuatu yang sangat aku jaga. Tapi di detik ini terasa berbeda. Dia ingin lepas dariku secara paksa. Ingin aku menahannya, tapi diri ini seakan berkata lain. Aku sadar, hal yang aku takutkan telah datang. Saatnya aku berpisah. Ya Rob, ya Rob, tolonglah aku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, mic Ustadz bisa dinyalakan? Afan. Ya. Iya. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. insya Allah nih Ustadz. Topik hari ini mungkin bisa dibilang kita akan melewatinya Ustadz ya. Iya. Dan Rasulullah SAW pun untuk melewati hal ini juga merasakan sakit yang amat pedih Ustadz. Iya. Mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit nasihat untuk kita Ustadz dalam topik ini meregang nyawa. Silakan Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama tentunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu, serta nikmat lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur sampai ajal datang kepada kita. Dan kita berharap pertemuan kita ini Allah catat sebagai amal saleh, amal yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas suatu tema yang berjudul meregang nyawa. Ya, meregang nyawa. Suatu kondisi yang memang akan dialami
oleh manusia. Orang kafir, orang munafik, maupun orang-orang beriman. Jika Allah berkehendak untuk menjadikan mereka seperti itu. Tentunya semua pasti akan mengalami kematian. Dan meregang nyawa ini adalah saat-saat menegangkan. Saat-saat yang sangat mengerikan. Yang menentukan nasib seseorang nanti di akhirat. Di mana kondisi sakaratul maut dialami oleh setiap manusia. Bagaimanapun kondisi manusia itu meninggal dunia, ya, bagaimana prosesnya, di mana dia meninggal dunia, kapan dia meninggal dunia, tetap manusia akan mengalami kondisi sakaratul maut. Apakah dia orang bertakwa? Apakah dia saleh dan salehah? Apakah dia termasuk orang-orang yang kufur, munafik, zalim, fasik, jauh dari agama? Semuanya manusia akan mengalami proses sakaratul maut, meregangnya nyawa. Dan tentunya berbeda-beda di antara manusia. Orang-orang yang beriman, mereka ketika meregang nyawa, sakaratul maut, bisa jadi ada yang berat dan ada yang ringan. Orang bertakwa, ada yang merasakan beratnya sakaratul maut, ada juga orang bertakwa yang ringan ketika sakaratul maut. Contohnya Nabi SAW, kita baca dalam hadis bagaimana beliau beratnya ketika melewati sakaratul maut. Bahkan beliau mengatakan innalil mauti la sakarat, sesungguhnya ketika kematian itu datang benar-benar memiliki sakaratul maut, rasa sakit yang luar biasa. Rasul merasakan itu, sakaratul maut yang beliau terima, yang beliau rasakan yang luar biasa. Tetapi bukan dalam rangka untuk menghukum, karena beliau tidak memiliki dosa. Allah sudah ampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Tetapi Allah takdirkan, Allah kehendaki beliau mengalami suasana yang sangat menegangkan sakaratul maut dalam rangka untuk mengangkat derajat beliau lebih tinggi lagi. Bukan karena dosanya, beratnya sakaratul maut yang beliau derita, tetapi Allah takdirkan untuk mengangkat derajat beliau semakin tinggi dan akhirnya Rasul menjadi manusia terbaik di muka bumi, yang paling Allah cintai, ya, yang diampuni dosa yang lalu maupun yang akan datang, dan surga tidak akan dibukakan sebelum Rasul masuk terlebih dahulu. Ini orang bertakwa, dan orang yang paling bertakwa ternyata juga merasakan sakaratul maut. Jadi orang bertakwa terkadang Allah mudahkan, terkadang juga mereka mendapatkan kesulitan ketika sakaratul maut. Dimudahkan bisa jadi karena memang Allah berkehendak untuk menjadikan dia mudah. Diperberat bisa jadi Allah ingin mengangkat derajatnya atau menggugurkan sisa-sisa dosa yang masih ada karena dia orang bertakwa. Ini kondisinya bagi siapa? Orang yang bertakwa. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka mereka inilah yang mengalami kondisi sakaratul maut, meregangnya nyawa dengan kondisi yang sangat mengerikan dan menakutkan. Karena dosa mereka sangat banyak. Mereka tidak selamat ketika menjelang kematian. Begitu juga tidak selamat nanti di alam kubur, tidak selamat ketika di padang mahsyar dan proses berikutnya. Ujungnya mereka di neraka. Manusia terbagi 3 jenis, jamaah sekalian. Ada orang kafir, ada orang munafik, dan orang mukmin. Hanya 3 jenis manusia. Orang kafir dan orang munafik inilah yang mendapatkan sakaratul maut yang sangat berat. Itu merupakan siksaan sementara sebelum mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Adapun orang mukmin yang bertauhid, akidahnya benar, ibadahnya benar, dia mukmin yang saleh dan salehah, dia mukmin yang bertakwa, maka mereka inilah yang mengalami sakaratul maut. Bisa jadi berat, mungkin ringan, tapi di sisi Allah penilaiannya bukan sebagai hukuman, bukan sebagai siksaan, tapi diperberat oleh Allah sekali lagi untuk menggugurkan dosa atau mungkin mengangkat derajat, ya, atau sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Nah, sekarang kita akan bahas jamaah sekalian kondisi
sakaratul maut bagi orang-orang beriman. Setelah itu baru kita bahas sakaratul maut bagi orang-orang kafir dan orang munafik. Ya. Yang pertama, Allah firmankan di surah Fussilat. Di surah Fussilat, surah ke-41 ayat yang ke-30. Surah ke-41 ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Allah tabaraka wa ta'ala menginformasikan berita gembira di surah Fussilat ini ayat ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, orang-orang yang di masa hidupnya tetap dalam keimanan, tetap dalam tauhid akidah yang benar, dia mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas akidah dan ibadah yang benar, istiqomah, tetap dia bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan, dia melakukan ibadah dengan ikhlas, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ketika dia mengatakan Rabb kami adalah Allah dengan keikhlasan dan keyakinan, dia istiqomah di atas itu sampai mati, maka di detik-detik terakhir disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa ini ayat tentang detik-detik terakhir yang sangat menegangkan. Turunlah malaikat. Malaikat turun kepada orang yang akan mati. Ayat ini berkaitan tentang orang yang akan mati, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Turunlah malaikat dari langit, malaikat rahmat, dan mereka turun dalam rangka untuk memberikan informasi yang sangat menggembirakan kepada orang mukmin, orang yang bertauhid, orang yang bertakwa, soleh dan soleha, dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian, dan jangan kamu bersedih dengan dunia yang sebentar lagi kamu akan tinggalkan. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Masya Allah. Sebelum mati ini, ikhwan dan akhwat, diinformasikan kepada orang yang akan mati tadi, jangan kamu takut. Karena orang yang akan mati tentunya takut kan. Dia tahu sebentar lagi dia akan mati. Apakah nikmat kubur atau siksa kubur? Dia tidak tahu. Siapapun dia tidak tahu. Kita tidak tahu. Semua amal kita masih misteri. Diterima atau tidak kita pun tidak tahu. Diampuni atau tidak kita pun tidak tahu. Tapi di detik-detik terakhir, kalau dia mukmin yang bertauhid, akidahnya benar, ibadahnya benar, selama hidupnya lebih banyak kebaikan dibandingkan dosa, maka peluang yang sangat besar turunlah malaikat rahmat memberikan berita gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian. Jangan kamu bersedih dengan apa yang kamu tinggalkan. Istri tinggal, orang tua tinggal, anak tinggal, harta tinggal, rumah tinggal, mobil, semuanya ditinggalkan. Jangan kau bersedih. Bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Jadi kondisinya sakaratul maut bisa jadi berat atau ringan, ya, itu semua kembali kepada kehendak Allah, tapi informasi berita gembira itu dia dapatkan. Kemudian yang kedua, di surah Al-Ahqaf. Al-Ahqaf surah ke-46 ayat yang ke-13 dan 14. Kembali Allah menyebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah sampai mati, tetap menjadi seorang muslim yang yakin kepada Allah dengan ikhlas dia beribadah, tidak melakukan kesyirikan, tetap dia mengikuti sunnah, maka kata Allah fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, mereka pun tidak merasa khawatir dan tidak merasa bersedih. Karena informasi malaikat tadi di surah Fussilat yang mengatakan bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka Allah lanjutkan firman berikutnya di ayat ke-14, Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka inilah, kata Allah, mereka itulah, kata Allah, yang akan menjadi penghuni surga yang kekal abadi selama-lamanya sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan selama di dunia.
Ya, sudah 2 ayat ya, surah Fussilat dan surah Al-Ahqaf. Yang ketiga, Allah firmankan di surah An-Nahl. Di surah An-Nahl surah ke-16 ayat yang ke-31 dan 32. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada siapa? Orang-orang bertakwa. Demikianlah kata Allah, Allah memberikan balasan kepada orang bertakwa. Lihat ya, ini orang bertakwa. Sakaratul mautnya ada yang mudah, ada yang sulit. Tapi semuanya adalah sesuatu yang Allah izinkan untuk kebaikannya. Tidak mungkin Allah menzalimi orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa pasti Allah cintai. Orang bertakwa pasti Allah ampuni. Orang yang bertakwa pasti Allah rahmati. Maka di ayat ini, surah An-Nahl, Allah sebutkan, demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa itu? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang akan diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi baik, husnul khatimah. Orang bertakwa itu orang-orang yang akan diwafatkan oleh para malaikat, malaikat yang mencabut nyawa, yaitu malaikatul maut. Mereka dicabut nyawanya oleh malaikatul maut dalam kondisi thayyibin. Dan bahkan para malaikat itu mengatakan, yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Kata malaikat kepada orang yang akan mati, sebentar lagi mati, kondisi menegangkan, nyawa sudah siap sebentar lagi sampai di kerongkongan. Ya, malaikat mengatakan kepada orang yang akan mati tadi bahwa salamun alaikum, selamat kepada kalian, salam sejahtera bagi kalian, kalian akan masuk surga. Masuklah ke dalam surga disebabkan oleh apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia. Antum yakin nggak dengan ayat ini? Yakin nggak? Siapa ikhwan akhwat yang sudah pengalaman? Yang sudah berpengalaman siapa? Yang sudah pernah merasakan seperti ini? Kita belum. Mudah-mudahan kita terpilih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Yaitu di mana datang malaikat. Malaikat siapa ini? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat datang terlebih dahulu sebelum datangnya malaikatul maut. Disebutkan malaikat rahmat dalam hadis ya, bahwa malaikat rahmat akan datang membawa kain kafan berwarna putih dengan wanginya yang luar biasa untuk menempatkan ruh yang sudah dicabut oleh malaikatul maut langsung diserah terimakan kepada malaikat rahmat yang sudah membawa kain kafan. Jenazah kita dikafani, ditanam di kuburan. Ruh kita juga dikafani dalam kain kafan yang berasal dari surga, yang penuh dengan wangi-wangian yang luar biasa. Jadi ini kondisi husnul khotimah. Meregang nyawa mungkin sulit, berat sebagaimana Rasul contoh kita. Tapi kondisinya husnul khotimah meskipun berat. Dan Allah ingin dengan beratnya seperti itu diterima oleh orang-orang yang bertakwa untuk mengampuni sisa-sisa dosa yang masih dia miliki, atau mungkin untuk mengangkat derajat, atau mungkin sebagai ujian yang terakhir. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Ya, Abu Daud, Ahmad, An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an. Disebutkan bahwa ketika malaikat rahmat tadi sudah menyelesaikan tugasnya, memberikan kabar gembira kepada orang mukmin, maka setelah itu datanglah malaikatul maut berada di sisi kepala orang yang akan mati tadi. Setelah malaikat rahmat menyampaikan berita gembira bahwa dia akan dimasukkan ke surga, datang kemudian malaikatul maut. Jadi yang datang pertama kali siapa? Malaikat rahmat yang memberikan kabar gembira tadi, membawa kain kafan juga. Setelah itu datanglah malaikatul maut, duduk di samping kepala orang yang akan mati. Kita yang ada di sekitarnya tidak bisa melihat. Ini kondisi gaib. Kita tidak bisa melihat, tapi kita meyakini. Kenapa? Karena Rasul yang bersabda demikian.
Malaikat maut datang dan duduk di samping orang yang akan meninggal tadi. Lalu malaikat rahmat mengatakan, malaikatul maut tadi mengatakan kepada orang yang akan dicabut dengan mengatakan, keluarlah, ya, wahai jiwa yang tenang, keluarlah, keluarkanlah nyawamu, keluarkanlah rohmu menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Suasana tegang, sakit, dan mendapatkan tekanan sakaratul maut, atau mungkin bisa jadi Allah mudahkan. Tapi pada waktu itu berita gembira dari malaikat rahmat, kemudian malaikat maut juga mengatakan, keluarkanlah rohmu, wahai jiwa yang tenang, menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Selesai. Karena dia mendapatkan husnul khatimah, maka nanti di alam kubur dia mendapatkan nikmat kubur. Ketika sudah mendapatkan nikmat kubur, dibangkitkan nanti pada hari kiamat, mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar. Ketika mendapatkan naungan dari Allah di padang mahsyar, setelah itu prosesnya dimudahkan, hisabnya dimudahkan, atau bisa jadi tanpa dihisab, tanpa diazab. Melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, dengan mudahnya, dengan cepatnya. Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang dikatakan lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut, tapi orang tersebut karena dia mukmin bertakwa, matinya dalam kondisi Allah rahmati, Allah ampuni, maka proses berikutnya menjadi mudah, dia pun akan masuk ke dalam surga. Inilah secara singkat kondisi meregang nyawa, sakaratul maut bagi siapa? Orang-orang mukmin yang bertakwa. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Orang yang mati, meninggal dunia, sakaratul maut, meregang nyawa bagi kondisi orang kafir dan orang munafik. Mereka lah orang-orang yang tidak akan diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana Allah berfirman. Yang pertama, di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan, surah ke-25, ayat yang ke-22. Surah ke-25, ayat yang ke-22. Allah menjelaskan, yauma yarawnal malaikah la busyra yauma idzil lil mujrimin wa yaqulun hijran mahjura. Allah menjelaskan bahwa ingatlah pada waktu ketika mereka melihat malaikat. Kalimatnya melihat malaikat. Manusia yang akan mati sebentar lagi, kondisi meregang nyawa, menakutkan, dia disiksa oleh malaikat. Pada waktu itu dia bisa melihat malaikat. Yarawnal malaikah, kata Allah, mereka bisa melihat malaikat yang datang kepadanya, tapi kita yang berada di sekitarnya tidak bisa melihat. Hanya orang yang akan mati tadi. Dan malaikat itu memberikan kabar, bukan malaikat rahmat, tapi disebutkan di hadis namanya malaikat azab. Malaikat azab ini akan memberi informasi kepada orang yang akan mati tadi, karena dia kafir atau munafik. Dia muslim, tapi muslim munafik. Banyak dosanya, kezolimannya, kefasikannya. Maka malaikat azab akan mengatakan, la busyra yauma idzin lil mujrimin. Tidak ada kabar gembira bagimu pada hari ini, bagi orang yang banyak berbuat dosa. Tidak ada kabar gembira. Berbeda dengan kondisi yang pertama di surah Fussilat. Allah mengatakan bahwa malaikat memberikan kabar gembira karena dia mukmin, dia istiqomah sampai mati. Tapi di kondisi di surah Al-Furqan ini ayat ke-22 disebutkan tidak ada kabar gembira bagimu bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, bahwa dia akan mendapatkan surga. Pada waktu dia mati, meregangnya nyawa, sakaratul maut yang sangat menyakitkan, dia sudah dikasih tahu bahwa dia akan masuk ke neraka, dia akan mendapatkan siksa kubur. Wa yaqulun hijran mahjura, wa yaqulun hijran mahjura. Maka dia mengatakan, semoga Allah menjauhkan diriku dari musibah ini. Semoga Allah menjauhkan diriku dari musibah ini. Enggak bisa. Allah menceritakan kepada kita ini peristiwa orang yang mati seperti ini tuh banyak. Karena orang kafir banyak. Karena orang munafik banyak. Orang yang mukmin bertakwa sedikit. Yang kedua, tentang orang kafir dan orang munafik yang meregang nyawa, sakaratul mautnya dipersulit, Allah sebutkan di surah Al-An'am. Di surah Al-An'am, surah ke-6, ayat ke-93.
Surah ke-6 ayat ke-93. Nah, di sini lebih jelas lagi Allah menyebutkan tentang ya, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah mengerikannya kata Allah. Allah menggambarkan kondisi meregang nyawa yang begitu berat sekali. Tidak ada satupun yang diringankan. Orang bertakwa bisa berat, bisa ringan. Kondisi sakaratul mautnya. Beratnya pun bukan sebagai hukuman, tapi punya hikmah yang lain. Tapi orang yang kafir dan orang munafik, ketika saat-saat detik sebentar lagi meninggalkan dunia, maka mereka semuanya berat. Kata Allah, alangkah mengerikan seandainya kamu bisa melihat. Bagi siapa? Bagi kita semua. Andai kata kamu bisa melihat orang-orang zalim ketika mereka dicabut nyawanya oleh malaikatul maut dalam kondisi ghamaratil maut, rasa sakit yang luar biasa, rasa tekanan yang luar biasa. Dicabutnya roh dari kaki sampai ke kerongkongan dan dikeluarkan dengan tarikan yang sangat kasar dan keras. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Seandainya kamu melihat alangkah mengerikannya. Bagaimana orang-orang zalim pada waktu itu? Zalim di sini artinya kafir dan munafik. Ketika mereka mendapatkan tekanan sakaratul maut, meregang nyawa yang luar biasa sakitnya ketika dicabut roh oleh malaikatul maut. Apa yang terjadi setelah itu? Bukan sekedar roh dicabut saja, tapi juga Allah sebutkan wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat pun memukul mereka. Ini siksaan sebelum siksa neraka. Kita nggak lihat, tapi kita yakin demi Allah, Allah tidak pernah berdusta. Ini firman Allah. Ketika dia sakit, ditariknya roh tersebut dengan dipaksa. Kemudian malaikat pun memukul mereka dengan tangannya sambil mengatakan akhriju anfusakum. Akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu, keluarkan rohmu. Dipaksa untuk keluar, roh itu pun tidak berani untuk keluar karena sudah tahu sebentar lagi akan mendapatkan siksa berikutnya, siksa kubur menanti yang sangat mengerikan dan menakutkan. Maka bercerai-berai roh yang ada dalam tubuh manusia. Maka Allah mengatakan al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kata Allah, kamu akan diberikan balasan dengan siksa yang sangat menghinakan. Dulunya mungkin dia menjadi orang yang tenar, terkenal, populer, hartanya banyak, sehat badannya, sukses dunianya. Hari ini kata Allah, al-yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kamu akan diberikan balasan dengan azab yang sangat menghinakan. Bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairil haqq, karena engkau mengatakan tentang Allah tanpa didasari oleh kebenaran dan kamu menyombongkan diri dalam menghadapi ayat-ayat Allah. Jelas Al-An'am 93. Siapapun orang kafirnya, siapapun orang munafiknya akan mengalami peristiwa ini. Tapi tidak dialami oleh mukmin yang bertauhid, mukmin yang bertakwa, mukmin yang istiqomah, berbeda. Makanya datanglah malaikat azab pada waktu itu membawa kain kafan yang kasar dan keras dan penuh dengan bau busuk yang luar biasa. Kain kafan ini untuk tempatnya roh yang sudah dicabut, untuk ditempatkan di kain kafan tersebut. Ya, subhanallah, yang baunya luar biasa. Dan setelah itu datanglah malaikatul maut, ya. Sebelum malaikat azab tadi hanya memberikan kabar duka cita, ya, tidak ada kabar gembira dan hanya membawa kain kafan. Lalu datanglah malaikatul maut duduk di samping kepala orang yang akan mati tadi dan mengatakan, wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang buruk, ya, keluarkanlah nyawamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Inilah jamaah sekalian, diberikan ucapan seperti itu sangat mengerikan. Dan mereka tahu bahwa sebentar lagi akan mendapatkan azab yang lebih menakutkan. Sebelumnya sudah diberikan sesuatu berita, tidak mendapatkan ampunan dan akan masuk neraka, tidak masuk surga, akan mendapatkan siksa kubur, dihina dengan sehina-hinanya. Meskipun dalam pandangan kita tidak terlihat, tapi ini masalah gaib yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang wajib kita imani dan kita yakini. Dan bahkan malaikatul maut pun mengatakan bahwa keluarlah nyawamu menuju
kemurkaan dan kemarahan dari Allah. Pada waktu itulah roh diangkat pelan-pelan naik ke atas. Mulailah dingin dari kaki sampai ke betis, sampai ke paha, sampai ke perut, sampai ke dada, ditarik dengan keras, menyakitkan yang luar biasa. Sampailah ke ruh, itu di kerongkongan. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka Allah mempertanyakan orang tersebut. Karena dia orang kafir, dia munafik, tidak mau beribadah kepada Allah, selalu berbuat dosa dan maksiat. Ketika sudah sampai di kerongkongan, Allah pun berfirman, Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Allah firmankan di surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat ke-26, 27 dan seterusnya. Di sini Allah menjelaskan, kalla, sekali-kali tidak. Apabila roh sudah sampai di kerongkongan, maka dikatakan kepada orang yang akan mati tadi, siapakah yang bisa memberikan kesembuhan? Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq. Maka dikatakan kepada orang yang akan mati tadi, sekali-kali tidak. Dia sedang meregang nyawa, maka dikatakan kepadanya, siapa yang bisa memberikan kesembuhan kepadamu saat ini? Mana kekuatanmu, mana kesombonganmu, mana kehebatanmu, mana hartamu, mana duniamu? Yang selama hidupnya tidak mau beribadah kepada Allah, yang selama hidupnya menjadikan hatinya keras, hati yang berpenyakit, hati yang kotor, hati yang membatu, dan menjadi hati yang mati. Siapa yang bisa memberikan pertolongan? Siapa yang bisa memberikan kesembuhan? Tidak ada. Wal tafatis saqu bis-saq. Pada waktu itu dia yakin bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Wa zanna annahu al-firaq. Dia yakin karena roh sudah sampai di kerongkongan. Dia melihat bukti-bukti benarnya Allah, bukti-bukti benarnya Islam, bukti-bukti benarnya Al-Qur'an, bukti-bukti benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu sebentar lagi, dia yakin betul bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan dunia ini. Sudah terbuka bagi dia kesalahan-kesalahan yang selama ini dia lakukan. Maka bertemulah betis kiri dan betis kanan. Allah menjelaskan, bertaut betis kiri dan betis kanan bertaut bertemu, menunjukkan begitu sakitnya derita yang dia dapatkan. Dan kepada Allah lah dia dihalau. Dia kembali kepada Allah dengan penyesalan dan kerugian. Jamaah sekalian, banyak ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang meregang nyawa ini. Dan kondisi ini pasti sakit. Tidak ada yang tidak sakit. Meskipun dia orang bertakwa. Tapi sekali lagi, Allah bukan menzoliminya. Allah mencintainya untuk menggugurkan dosa. Ini ujian bagi mereka. Dan Allah pun ingin mengangkat derajat mereka. Tapi masalahnya jamaah sekalian, kita termasuk yang mana? Apakah yang wafatnya husnul khatimah atau yang wafatnya su'ul khatimah? Apakah dicabut nyawanya kita dan kita termasuk orang yang bertakwa pada waktu itu? Apakah ketika dicabut nyawanya pada waktu itu kita termasuk orang kafir atau muslimnya muslim munafik yang tidak peduli kepada agamanya, tidak peduli kepada penciptanya, tidak mau beribadah? Dunia tetap menjadi tujuan, bukan akhirat. Akhirat tidak ada di hatinya. Di hatinya hanya untuk dunia, dunia dan dunia. Pagi, siang, sore dan malam dikejar mati-matian. Habis waktunya, tenaganya, fikirannya, hartanya, semua kemampuannya untuk dunia semata. Tidak bisa dia menjadi orang bertakwa kalau seperti ini, kecuali jika Allah berkehendak yang lain. Maka jamaah sekalian, karena meregang nyawa ini kondisi yang pasti ada, dan itu yang menentukan nasib kita. Perhatikan, kondisi di akhir-akhir kehidupan ketika akan dicabut nyawa, kita mendapatkan berita gembira atau berita duka cita. Kita disiksa pada waktu itu atau Allah rahmati kita. Ini menentukan kalau seseorang mendapatkan husnul khatimah,
maka setelah itu insya Allah dia mendapatkan nikmat kubur. Dan setelahnya terus dia mendapatkan surga. Tapi kalau di akhir kematiannya saja ternyata dia mendapatkan su'ul khatimah, kematian yang buruk yang Allah tidak ridhoi, tidak Allah ampuni, tidak Allah rahmati, maka dengan sebab kematian su'ul khatimah, lagi maksiat mati, lagi berbuat dosa mati, belum sempat bertaubat mati, maka besar peluang bagi orang ini mendapatkan setelahnya siksa kubur. Dalam begitu lama, bisa jadi sebentar. Kalau orang kafir dipastikan sampai hari kiamat siksa kuburnya tidak pernah berhenti. Bagi orang-orang munafik dan kemunafikannya sangat parah, Allah pun bisa jadi menyiksa mereka sampai hari kiamat dan tidak pernah berhenti. Adapun orang-orang mukmin bukan mereka tidak punya dosa. Mereka lah orang-orang yang Allah selamatkan. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan kalaupun andai kata mereka mendapatkan balasan dari Allah, Allah segera menyelamatkan mereka. Malaikat akan menjaga mereka. Malaikat akan membawa mereka mendapatkan nikmat kubur. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kebanyakan penghuni kubur itu disiksa. Kebanyakan, sebagian besar manusia yang hidup di muka bumi ini, ketika mereka mati, mereka disiksa. Siksa kubur menanti mereka. Sedikit yang mendapatkan nikmat kubur. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang kufur, lebih banyak orang yang munafik, lebih banyak orang yang berbuat dosa dan maksiat, yang mendapatkan nikmat kubur hanya sedikit. Dari sekian banyak manusia, bagaimana kondisi kita jamaah sekalian? Yang sedikit ini yang mendapatkan nikmat kubur atau yang mendapatkan siksa kubur? Maka peluang kita, mumpung masih hidup, kita berjuang. Kita mati-matian untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Jangan lalai dengan dunia, jangan terperdaya dengan dunia, jangan tertipu dengan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati dunia, tapi jangan sampai melalaikan akhirat kita, jangan sampai merusak agama kita. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kata Allah tabaraka wa taala, jangan kamu terperdaya dengan bebasnya orang kafir yang ada di suatu negeri. Mereka melakukan apapun yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jangan terperdaya, tertipu dengan orang kafir. Mereka memang tidak beriman kepada Allah, tidak mau melakukan syariat. Kata Allah, mata'un qalil. Apa yang mereka lakukan kenikmatan yang sangat sedikit. Kemudian mereka nanti dikembalikan ke akhirat untuk mendapatkan siksa neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Berjuang, ayo. Jangan berleha-leha kita, jangan bersantai-santai kita. Jangan alasan masih ada pandemi, Ustaz. Bukan pandemi jadi alasan. Kita yang memang malas untuk berjuang. Dan orang yang selamat di akhirat bagi orang yang berjuang, mati-matian dia. Rasulullah dan para sahabat sudah jelas, mereka banyak para sahabat yang mendapatkan janji dengan surga. Rasulullah pun sudah jelas pasti masuk surga, tapi beliau sampai bengkak-bengkak kakinya ketika sholat di malam hari. Begitu keras, begitu luar biasa perjuangan beliau membaca Quran Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya, yang sudah jelas kok mati-matian. Kita kan belum jelas jamaah sekalian. Kenapa kita masih berleha-leha? Oh, masih jauh kematian Pak Ustadz. Siapa yang mengatakan demikian? Tidak ada yang tahu kematian seseorang. Bisa jadi ketika tua dia mati, ketika muda pun mati, ketika kaya mati, ketika miskin mati, ketika sakit mati, ketika sehat mati. Dan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan bahwa yang lebih banyak mati, kata beliau, ini analisa beliau dan terbukti insyaallah ta'ala, yang lebih banyak mati itu orang yang di usia muda dibandingkan yang usia tua. Dan terbukti di zaman sekarang banyak orang yang masih muda meninggal dunia, 19 tahun meninggal, 25 meninggal, 30 meninggal. Yang tua-tua memang tinggal sedikit lagi insyaallah. Tapi kalau kita mau simpulkan analisa, benar perkataan beliau. Insyaallah benar. Yang muda lebih banyak meninggal. Maka kita jangan mengatakan masih lama, masih lama. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Agar iman itu tertancap di hati kita.
kita selalu tumbuh rasa takut kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita wajib untuk berilmu. Dengan ilmu tumbuh rasa takut kepada Allah. Dengan tumbuh rasa takut kepada Allah, kita akan semangat dan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya malaikatul maut untuk mencabut nyawa kita. Dan Allah menyebutkan di surah Al-Isra. Di surah Al-Isra surah 17 ayat ke-19. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Surah 17 ayat 19 Allah menyebutkan bahawa barang siapa yang menginginkan kenikmatan di akhirat, keselamatan di akhirat, kebahagiaan di akhirat, Allah mudahkan proses matinya. Setelahnya dia mendapatkan nikmat kubur. Setelahnya mudah semua sampai dia masuk surga. Barang siapa menginginkan akhirat dengan kenikmatan dan keindahannya, dan dia bersungguh-sungguh, dan dia pun mukmin, akidahnya benar, maka mereka inilah, kata Allah, yang akan diberikan balasan dengan balasan yang baik. Ternyata balasan yang baik di akhir kehidupannya Allah berikan dia husnul khatimah. Balasan yang baik salah satunya itu. Kenapa? Karena sebelumnya dia berjuang, dia menginginkan akhirat bukan dunia sebagai tujuan, dan itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dia bersungguh-sungguh, dia pun seorang mukmin. Maka jamaah sekalian, ya, hidup kita singkat, dosa kita banyak, mati itu pasti, dan siksa kubur menanti. Hidup ini singkat, dosa kita banyak, amal kita sedikit, siksa kubur pernah menanti, dan bisa jadi kita mendapatkan su'ul khatimah. Tidakkah kita sedih dengan kondisi kita pada saat ini? Masih bermain-main, berleha-leha, bersantai-santai, menghabiskan waktu untuk hal yang sifatnya sia-sia. Bagaimana ini? Katanya kita orang mukmin, yang Allah siksa orang kafir, orang munafik. Kita, oh saya mukmin Pak Ustaz, saya mukmin Pak Ustaz, saya bukan kafir, saya bukan munafik. Buktikan bahwa kita seorang mukmin yang bertakwa dan bertauhid, akidahnya benar dan ibadahnya benar. Salah satu yang Allah sebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah di surah Al-Anfal. Al-Anfal Allah sebutkan di awal surah Al-Anfal bahwa sesungguhnya orang beriman seperti ini. Salah satunya seperti ini, sifat orang beriman yang nantinya ketika meregang nyawa Allah mudahkan. Kalaupun berat, itu caranya Allah untuk mengangkat derajat orang beriman. Kata Allah apalah? Yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat Allah, ayat ini, surah ini, bertambah-tambah imannya. Dan kepada Allah mereka bertawakal. Sudahkah kita termasuk ayat ini? Kalau betul kita mukmin, coba kita evaluasi. Ketika disebut nama Allah, bergetar hati kita? Tidak. Sambil lalu, ngaji sudah lama ngajinya. Udah banyak ustadznya. Udah banyak yang didengar di YouTube, di Facebook, di mana-mana. Buku banyak sudah dibaca, artikel-artikel di mana-mana. Tapi adakah getaran di hati kita ketika kita mendengarkan nama Allah disebut? Ketika dibacakan firman Allah, bertambahkah iman kita? Kalau belum, berarti kita belum menjadi orang beriman yang sesungguhnya. Nanti ketika detik-detik terakhir dicabut nyawa, bagaimana kondisi kita? Meregang nyawa dalam kondisi tidak dirahmati dan diampuni oleh Allah. Maka Allah menyeru kita, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hatinya mengingat Allah dan mengikuti Al-Quran
yang diturunkan kepada mereka? Belumkah datang waktunya? Sampai kapan kita seperti ini, jamaah sekalian? Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi iman kita, ilmu kita, amal kita. Jangan pernah merasa percaya diri dan sombong bahwa saya sudah aman, saya sudah jelas surganya, saya adalah orang-orang yang Allah akan ampuni dengan jenggotnya sepuser, mungkin jilbabnya lebar, bahkan bercadar. Tidak ada jaminan kalau ternyata ibadah kita bukan karena Allah. Tidak ada jaminan kalau kita ternyata banyak dosa. Kapan hati ini menjadi lembut? Lembutkan hati kita, ikhwan dan akhwat. Lembutkan hati, hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang qalbun salim, yang mudah untuk diajak taat kepada Allah seluruh anggota tubuh kita. Hati yang bersih, mudah untuk jasad kita jauh dari dosa dan maksiat. Ternyata untuk bisa menjadi orang mukmin yang bertakwa, selamat di akhir hidupnya, husnul khotimah, dia memiliki hati yang bersih, yang menyebabkan nantinya dia mampu bertauhid, terhindar dari kesyirikan, dia mampu mengikuti sunnah, terhindar dari kebid'ahan, dia mampu mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan. Dan orang yang beriman adalah orang yang selalu berusaha lebih baik. Hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Itu target orang-orang beriman. Semangat, bersungguh-sungguh, tidak malas. Sudah jelas meregang nyawa, mati pasti. Dosa dicatat oleh malaikat, siksa kubur menanti, siksa neraka. Kok masih males? Males datang ke pengajian, datang mendengarkan juga, kadang-kadang datang duduk diam tidur. Atau yang lainnya. Kenapa seperti ini? Karena kerasnya hati sudah lama dalam dosa. Dosa begitu banyak menyebabkan hati semakin keras. Akhirnya susah untuk menerima nasihat-nasihat. Kalau hati kita lembut, kita mudah untuk menerima nasihat. Lembut hati kita, luluh hati kita, dan mudah untuk meneteskan air mata. Karena itu adalah hasil dari hati yang lembut, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, ya, mumpung masih hidup, roh belum sampai di kerongkongan, dan kita belum merasakan meregang nyawa yang sebenar-benarnya, maka marilah kita berubah, marilah kita bertaubat, marilah kita berhijrah. Masih ada peluang yang sangat besar, peluang untuk mengejar ketertinggalan kita yang sangat jauh. Sekarang kita memiliki ilmu yang sedikit, sekarang kita memiliki amal yang sedikit, ya sekarang ini pun kita memiliki amal yang sedikit. Iman, ilmu dan amal semuanya masih sedikit, tapi peluang yang besar Allah telah siapkan bagi kita mumpung masih hidup. Jangan kita menyesal nanti ketika sudah kondisi sakaratul maut atau ketika sudah berada di alam kubur. Ternyata na'udzubillah kita mendapatkan siksa kubur. Jangan sampai kita mendapatkan siksa kubur, siksa yang menakutkan dan mengerikan. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka menangis, mereka ketakutan, padahal sudah diberikan informasi mereka akan masuk surga. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Tapi setiap malam mereka bangun malam, tahajud, berpuasa sunnah, berzikir, baca Quran, sampai capek, letih, lelah mereka mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Yang seperti ini masih mati-matian. Kenapa kita yang belum jelas nggak mati-matian? Subuh masih susah dibangunkan. Subuh masih tidak mau sholat di masjid. Masih sholat di rumah. Ini bagi perempuan. Laki-laki di masjid dari subuh sampai isya. Dan Rasul mengatakan tanda-tanda orang yang munafik. Dikhawatirkan dengan kemunafikannya dia mendapatkan su'ul khotimah. Orang munafik apa? Salah satu tandanya, laki-laki yang tidak sholat di masjid pada waktu subuh dan isya. Berat. Setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun hafalan kita, Quran dan hadis hafal, sering datang ke kajian, tapi subuhnya masih di rumah setiap hari, tidak mau ke masjid, munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi bahaya bagi kondisi kita.
Setiap hari di rumah, setiap hari di rumah. Laki-laki di masjid, bukan di rumah jamaah sekalian. Kenapa berat ke masjid? Karena hati kita sudah terlalu banyak dosa. Maka segera bertaubat. Bertaubat itu istighfar sebanyak mungkin agar hati kita menjadi bersih kembali. Ya, tidak menjadi hitam dan keras membatu. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Bertakwalah kita kepada Allah. Bertakwalah kita kepada Allah, ya, dan persiapkan bekal sebanyak mungkin karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dalam suatu kalimat yang luar biasa, launada munadin minas sama, seandainya ada penghuni langit. Kata beliau, seandainya ada penghuni langit yang menyeru dengan perkataan, wahai manusia, kata Umar bin Khattab. Andai kata penyeru langit itu mengatakan demikian, wahai manusia, sesungguhnya kalian semua dimasukkan ke dalam surga, kecuali satu yang tidak dimasukkan ke surga, dia di neraka. Lakiftu an akuna huwa, kata Umar, aku takut jangan-jangan aku yang dimasukkan ke dalam neraka. Andai kata penyeru dari langit mengatakan dengan kalimat, wahai manusia, setiap kalian masuk ke surga, kecuali satu yang tidak dimasukkan ke surga, dia di neraka. Aku takut jangan-jangan yang satu itu aku yang dimaksud. Ya Allah, beliau nggak mungkin mendapatkan siksa neraka. Tapi lihat rasa takutnya. Jangan-jangan aku ini maksud, semua manusia selamat, semua masuk surga, semua dapat rahmat Allah. Jangan-jangan aku yang masuk neraka sendirian. Umar, siapa kita? Jauh. Tapi kesombongan setelah berhijrah, setelah bertaubat, setelah berubah, ikut ngaji, duduk di majelis taklim, merasa sudah hebat, merasa sudah ikut sunnah. Lalu kita pun meremehkan orang lain. Lalu timbul kesombongan dan ujub ini bisa menggugurkan amal yang kita lakukan sebelumnya. Bersihkan hati, ikhlaskan niat, dan tetap belajar, dan belajar. Dan amalkan ilmu yang sudah kita pahami. Dengan mengamalkan ilmu, Allah akan kuatkan iman kita dan bisa menjadi istiqomah. Istiqomah karena kuatnya iman kita, dan iman kuat karena kita beramal, dan bisa beramal karena hatinya bersih. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat ke-66. An-Nisa 66. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairul lahum wa asyadda tathbita. Seandainya, kata Allah, seandainya mereka itu mengamalkan ilmu yang sudah mereka pelajari, mereka amalkan dengan ikhlas, mengikuti sunnah, mereka berusaha mati-matian untuk menjadi lebih baik. Mereka mengamalkan ilmu dengan konsisten, komitmen, istiqomah. Maka kata Allah, itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman mereka. Iman semakin kuat gara-gara mengamalkan Islam secara konsisten dan komitmen dan secara istiqomah sampai akhir hidupnya. Ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, yang sedikit ini semoga bermanfaat. Kita saling ingat mengingatkan, kita saling nasihat menasihati di antara kita. Mumpung kita bisa bertemu seperti ini ya, sudah lama kita nggak ketemu ini. 3 tahun yang lalu saya di sini. Masya Allah. Iya, tahun 2019. Sekarang ketemu lagi dengan jamaah seperti ini, senang, berbahagia. Cuma ada satu musibah yang kita lihat. Yaitu ternyata 3 tahun kita tidak bertemu, barangkali ya, kondisi pandemi tidak sedikit di antara kita yang turun imannya. Dan iman turun terjun bebas. Kurang yakin lagi dengan Allah, kurang lagi semangat untuk menimba ilmu, kurang lagi semangat untuk beribadah. Padahal ada wabah virus corona atau tidak ada wabah virus corona, tetap kita taat kepada Allah, tetap kita berjuang, tetap kita mati-matian untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang bertakwa. Itu target kita selama di dunia. Target di akhirat masuk ke dalam surga. Target di dunia ingin menjadi orang yang bertakwa. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Bro, deg-degan gue.
Lemes Asli, dengkul. lemes ya. dengkulan Mas. Tuh, semoga- Nyadar makannya. Semoga kita tidak menjadi salah satu yang Betul. disiksa ya. Iya, semoga Sakaratul kita maut. semua husnul khotimah. Amin. Terus dimudahkan terus perjalanan kita menuju akhirat nanti. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, sebelum ke pertanyaan sisters, pada saat ruh kita dicabut ya Ustaz, sampai ke kerongkongan, itu apakah syaitan tetap mengusik kita Ustaz? Iya, baik. Barakallahu fiik. Syaitan adalah musuh kita bagi orang-orang beriman. Syaitan terbagi dua, syaitan dari jenis jin dan syaitan dari jenis manusia. Dari mana kita tahu? Allah berfirman di surah Al-An'am, di surah ke-6 ayat 112. Ya, Allah sebutkan di situ bahwa musuh bagi semua para nabi adalah syaitan-syaitan dari jenis manusia maupun jin yang selalu berusaha menghalang-halangi manusia untuk berada di jalan yang lurus. Nah, kita tahu bahwa syaitan ini tidak pernah berhenti untuk menggoda kita dan menjerumuskan kita kepada dosa yang menjadikan malas, tidak sungguh-sungguh, tidak semangat. Syaitan ini, syaitan dari kalangan jin dan manusia, atau mohon maaf ya, jangan-jangan kita sudah menjadi syaitan. Kata syaitan, antum jangan suuzon sama ana. Kita sesama syaitan jangan saling mencela. Ya. Dan syaitan ini akan berjuang sungguh-sungguh, mati-matian, istiqomah. Syaitan juga istiqomah untuk mengganggu kita sampai detik-detik terakhir kehidupan. Ketika akan dicabut nyawanya seseorang oleh malaikatul maut, maka pada waktu itu syaitan pun berjuang bagaimana caranya di detik-detik terakhir orang itu bisa menjadi kufur, menjadi sesat, menjadi menyimpang dan mendapatkan su'ul khotimah. Ini perjuangan terakhir. Makanya Nabi SAW luar biasa. Beliau orang terbaik, manusia yang paling Allah cintai, dosanya sudah tidak ada, diampuni semua oleh Allah, tetapi beliau mengajarkan kepada kita suatu doa agar terlindungi diri kita dari gangguan syaitan di detik-detik terakhir sebelum dicabut nyawa oleh malaikatul maut. Dan beliau membaca doa itu di hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Al-Hakim. Ada suatu doa, Allahumma inni a'udzubika ayyataqabatani syaitan indal maut. Ini doanya Rasulullah. Hadisnya sahih. Ya, Nabi mengatakan bahwa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan ketika sakaratul maut. Aku berlindung kepadamu ya Allah pada waktu detik-detik ketika ajal akan dicabut oleh malaikatul maut. Allahumma inni a'udzubika ayyataqabatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan pada saat maut datang kepadaku. Ini Rasul berdoa. Ini menunjukkan bahwa setan juga mengganggu di saat-saat seperti itu. Sampai-sampai Rasul pun berlindung. Kita apalagi, iman kita jauh dibandingkan Rasul. Ilmu, amal, ya tentunya kita juga menghafal doa ini. Ya namanya ikhtiar kita maksimal ya. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita maksimal, maka kita bisa menjadi orang yang mendapatkan husnul khotimah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Kita kasih ke floor kali ya. Floor dulu kali ya. Nah, benar. Brothers, sisters silakan persiapkan ya dari sister side yang mau bertanya, dan alhamdulillah ini masuk beberapa pertanyaan melalui WA, tapi kita utamakan yang hadir dulu di sini ya. Karena waktunya terbatas dan nanti brother dan sister yang bertanya juga akan mendapat hadiah insya Allah. Insya Allah mewakili dan tadi udah ada yang terjawab oleh Ustadz insya Allah ta'ala. Oke. Dari brother silakan. Brothers kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Sisi kanan dulu kali ya. Boleh. Silakan. Silakan. Oke, mic-nya dari Itu di belakang ada. Siap. Mohon maaf. Dapat ya? Sudah dinyalakan? Sudah dinyalakan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ana mau menanyakan, mungkin ini yang kita idam-idamkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi
La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir perkataannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Bagaimana tips kita untuk mencapai derajat seperti itu, Ustaz? Ketika nyawa akan dicabut, lisan kita dengan mudah mengucapkan kalimat tauhid yang sangat agung tersebut. Karena banyak cerita dari kerabat, dari teman-teman, sangat sulit mengucapkan ketika menjelang akhir tersebut. Seperti itu, Ustaz. Mohon nasihatnya dan tipsnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik fik. Bagaimana kiatnya untuk bisa meninggal dunia dalam kondisi sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya. Kita nggak tahu nih, kita termasuk nggak yang bisa mengucapkan kalimat itu. Tetapi paling tidak kita berusaha. Mungkin bisa, mungkin juga tidak. Karena yang tahu hanya Allah, bukan kita. Saat ini kita bisa mengucapkan, tapi nanti di detik-detik terakhir, ketika akan dicabut nyawa oleh malaikatul maut, nah saat itu kita tidak tahu. Termasuk ketika kita sudah berada di alam kubur. Ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Dan apa agamamu? 3 pertanyaan. Kita sudah tahu bocorannya nih. Bocorannya sudah tahu. Tapi apakah bisa kita menjawabnya nanti? Kita pun tidak tahu. Tetapi paling tidak ya, kita mengetahui ada penjelasan dari para ulama ya, untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mudah-mudahan dengan izin Allah. Tapi kalaupun tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika saat-saat menjelang kematian, maka kita berharap matinya kita tetap husnul khotimah dengan cara yang lain. Karena husnul khotimah itu tidak mesti hanya satu cara, yaitu ketika meninggal dunia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Tidak harus seperti itu. Masih banyak tanda-tanda yang lain. Misalnya dia berkeringat di dahinya, kata Nabi. Berkeringat. Orang mukmin itu ketika meninggal dahinya berkeringat. Atau di hadis yang lain. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah berkehendak, berkeinginan ya, memberikan kebaikan kepada seorang hamba, ya, menjadikan dia menjadi baik, maka Allah pun akan mempekerjakannya, Allah pun akan mempergunakannya. Maka sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana caranya Allah akan mempergunakan hamba itu? Bagaimana caranya Allah akan mempergunakan dan mempekerjakan hamba itu? Sebagai tanda-tanda bahwa Allah berkehendak untuk menjadikan dia menjadi orang baik. Gimana caranya? Nabi SAW bersabda, "Yuwaffiquhu li 'amlin salih qabla al-maut." Yaitu Allah akan berikan kepadanya taufik untuk bisa beramal saleh sebelum nyawanya dicabut. Allah berikan kepadanya taufik untuk bisa beramal saleh sebelum nyawanya dicabut oleh malaikatul maut. Artinya sebelum mati dia sedang beramal saleh. Mungkin lagi puasa, meninggal. Mungkin lagi sholat, meninggal. Mungkin lagi haji, meninggal. Amal saleh apapun yang disyariatkan. Mungkin lagi taklim seperti ini, meninggal. Mau nggak sih? Mau? Mau, Ustaz. Lagi nge-MC meninggal. Mau sekarang? Gak ada ya? Ya? Bingung juga tuh satu pertanyaan, Ustaz. Iya, bingung juga. Masih banyak utang masalahnya belum bayar. Iya. Kita nggak tahu. Yang jelas kata Nabi SAW, "Yuwaffiquhu li 'amalin salih qabla al-maut." Allah berikan kepadanya taufik. Apa itu taufik? Kekuatan dan kemampuan untuk bisa melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Sebelum mati, Allah jadikan dia bisa beramal soleh sebelumnya. Mungkin dia menuntut ilmu, mungkin dia belajar, mungkin dia apa saja kebaikan-kebaikan. Dan itu husnul khotimah. Insyaallah. Jadi ketika meninggal dunia sempat mengucapkan la ilaha illallah, itu salah satu, bukan satu-satunya tanda-tanda husnul khotimah. Masih banyak tanda yang lain, yaitu apa? Dia beramal soleh sebelum dicabut nyawa. Ketika sholat lagi sujud, meninggal. Oh, Masya Allah, alangkah indahnya ya.
Intinya sedang beramal soleh, mungkin amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin lagi berkhutbah, mungkin lagi berceramah, mungkin lagi mendengarkan kajian, apa saja, berbakti sama orang tua, menjalin tali silaturahim, itu semua amal soleh. Tiba-tiba Allah cabut dalam kondisi seperti itu. Dan ada ucapan yang bagus dari Al-Imam Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa tanda-tanda orang yang meninggalnya husnul khatimah itu bukan hanya orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah saja, tetapi orang yang meninggalnya husnul khatimah, kata beliau, yaitu orang yang mati dalam kondisi tidak melakukan kesyirikan. Dia bertauhid. Dia mati dalam kondisi tidak melakukan kebid'ahan. Dia mengikuti sunnah. Orang yang mati tidak di atas kemunafikan. Dia melakukan perkara-perkara yang wajib, bahkan melakukan juga ibadah-ibadah yang sunnah. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, bagaimana kiat-kiat untuk bisa matinya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena ada janji yang menggembirakan. Ya, di mana barang siapa yang akhir kehidupannya sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Yang pertama, karena ditanya kiat-kiat ya, bagaimana? Yang pertama adalah akidahnya harus benar. Ya, peluang yang sangat besar untuk mendapatkan husnul khotimah dan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Akidahnya benar. Yang kedua, ibadahnya benar. Akidahnya benar, tidak melakukan kesyirikan sepanjang hidupnya. Kalaupun pernah, langsung segera bertaubat. Dia ikhlas, bukan riya, bukan sum'ah, bukan ujub, di hatinya bersih. Ya, tidak ada yang diharapkan kecuali wajah Allah semata. Yang kedua, ibadahnya benar, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya mudah-mudahan ini termasuk cara-cara untuk bisa husnul khotimah juga. Yang ketiga adalah tentunya kita berusaha memperkecil tingkat dosa. Semakin sedikit dosa, mudah-mudahan. Kita katakan mudah-mudahan karena Allah yang memilih, bukan kita yang menentukan ini karena kerja keras saya, ini karena usaha saya, ini karena ibadah saya. Bukan. Karena ada orang-orang yang lebih dahsyat dekatnya kepada Allah pun ternyata matinya tidak mengucapkan kalimat itu. Coba kita lihat sahabat Rasul, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman, Ali dan lain-lain. Apakah mereka mengucapkan la ilaha illallah ketika mereka akan mati? Banyak sahabat-sahabat yang bertakwa, ternyata tidak semuanya. Jadi meskipun bertakwa belum tentu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi ketika dia sudah bertakwa, dipastikan insya Allah dia husnul khotimah. Yang kita kejar apa sih? Husnul khotimahnya ini. Apakah dengan cara mengucapkan la ilaha illallah, atau sedang beribadah, atau sedang melakukan kebaikan, atau apa saja. Yang penting husnul khotimahnya ini. Nah, di antaranya cara tadi, akidah kita luruskan, niat kita ikhlas karena Allah dalam beribadah, ibadah kita pun sesuai sunnah, dan kita memperkecil tingkat dosa. Jangan memperbanyak. Dan segera bertaubat dari dosa-dosa. Perkecil dosa, dan kalaupun berbuat dosa, segera bertaubat, segera bertaubat, segera bertaubat. Yang berikutnya, langkah berikutnya adalah hendaknya kita memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih, qalbun salim, menjadi sebab terbesar dia bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau hati sudah bersih, jasad kita pun akan menjadi mudah untuk taat kepada Allah. Kalau hati sudah bersih, maka jasad kita pun akan mudah untuk menjauhi dosa dan maksiat apapun. Berikutnya adalah memperbanyak doa. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada aku kematian yang baik dan aku berlindung kepadamu dari kematian yang buruk. Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan diriku ketika menghadapi sakaratul maut. Perbanyak doa, minta kepada Allah. Atau berikutnya yang tadi saya bacakan, ketika menjelang kematian, maka baca doa yang Rasul ajarkan. Allahumma inni a'udzubika ayyattakhabatani syaitan indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan dan gangguan syaitan ketika datangnya ajal.
Ya, berikutnya kita berbaik sangka kepada Allah. Jangan buruk sangka. Ketika sebentar lagi dicabut nyawa, lalu kita berburuk sangka, maka naudzubillah besar peluang dia mendapatkan su'ul khatimah. Ya, dan lain-lain. Antum silahkan lihat. Saya memiliki artikel tulisan tentang 10 kiat husnul khatimah. 10 kiat. Doa-doa tadi maupun yang lain-lain ada di artikel saya, 10 kiat husnul khatimah, ya. Apakah nanti mengucapkan la ilaha illallah atau kondisi-kondisi baik lainnya. Artikel ini ada di Telegram. Saya punya channel pribadi Telegram Najmi Umar. Ketika antum sudah masuk di Telegram itu Najmi Umar, antum cari artikel, cari. Ya, cari di dalam artikel 10 kiat husnul khotimah, enter, maka keluarlah semuanya cara-cara yang bisa kita pelajari dan kita amalkan nanti. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, cukup jelas ya. Ya, barakallahu fiik, jazakumullah khair. Lengkap sekali ya. Lengkap, Masya Allah. Dari Sister Side, Dari Sister silakan. Side, siap. Ada pertanyaan? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, apakah kita boleh membacakan Al-Quran kepada seseorang ketika dia sedang meregang nyawa? Dan apakah ada tanda-tanda beberapa hari sebelum kita meregang nyawa Ustadz? Bisa diulang kembali? Untuk yang pertama, apakah kita boleh membacakan Al-Quran ketika seseorang sedang meregang nyawa? Oh iya. Iya. Yang kedua itu apakah ada tanda-tanda ketika misalkan beberapa hari sebelum meregang nyawa Ustadz? Iya, baik. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Iya, ketika ada orang yang sedang meregang nyawa, apakah kita boleh membaca Al-Quran? Ya boleh-boleh saja. Kita mau sholat, boleh. 30 juz pun boleh. Ya, kita sedang beribadah di hadapannya. Mudah-mudahan dengan sebab kita beribadah kepada Allah, apakah sholat, apakah berselawat, apakah beristighfar, apakah baca Quran, di sisi orang yang akan sebentar lagi meninggal, mudah-mudahan turun rahmat Allah. Ya, tapi jangan menentukan surah tertentu, nggak ada tuntunannya. Harus Yasin, nggak ada. Kita baca bebas. Dan kita baca pada waktu itu dalam rangka agar Allah menurunkan rahmatnya dengan sebab bacaan Quran kita. Kita katakan bisa jadi dengan sebab itu. Tapi bukan satu-satunya itu. Bisa saja kita baca salawat, kita baca istighfar, kita banyak-banyak mendoakan orang yang sedang sakaratul maut. Doakan, doakan, doakan. Bisa saja dengan sebab-sebab amal soleh yang kita lakukan ini, bisa jadi Allah menurunkan rahmat dan memberikan kemudahan bagi orang yang akan meninggal dunia. Sekali lagi, ibadah apapun termasuk membaca Al-Quran, tetapi tidak ada pengkhususan untuk surah-surah tertentu. Kalau kita baca Al-Baqarah di situ, Ali Imran di situ, silakan 30 juz pun boleh kalau mau di sisi orang yang akan meninggal dunia. Tapi tentunya kita selingi dengan doa juga, karena sebetulnya yang penting itu doa. Mendoakan orang yang akan meninggal dunia atau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Nah, kemudian tadi apakah ada tanda-tandanya? Tanda-tanda orang itu akan meninggal dunia, kita tidak tahu. Ada orang mengatakan 1 hari sebelumnya tanda-tandanya seperti ini, orang yang akan mati. Mungkin seminggu sebelumnya, mungkin 40 hari sebelumnya. Itu tidak ada dalam agama. Tapi ada orang-orang yang membuat-buat berdasarkan pengalaman atau pengamatan, analisa. Ya, ketika dia melihat banyak orang seperti ini, kayaknya begini nih, 40 hari sebelumnya. Kayaknya begini nih, sebulan sebelumnya. Sepertinya 2 hari sebelumnya seperti ini. Ini semua pengamatan bertahun-tahun yang mereka lakukan. Tapi itu semua bukan suatu kepastian. Karena bisa jadi berbeda. Ada orang yang kita kenal kan, teman kita, saudara kita, keluarga kita, nggak ada tanda-tanda, tiba-tiba mati. Jadi yang disebutkan oleh sebagian orang tanda-tanda bahwa sebentar lagi dia akan mati, itu bukan suatu kepastian, hanya perkiraan, analisa, sepertinya perkiraan. Karena tidak ada satupun orang yang tahu di mana dia mati, kapan dia mati, dan bagaimana proses matinya. Enggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dan Allah sebutkan di surah Luqman. Di surah Luqman, ya, surah keberapa surah Luqman?
Ya. Allah sebutkan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Surah Luqman ayat yang terakhir. Allah menyebutkan bahwa tidak satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok secara pasti enggak ada yang tahu. Dan tidak satu orang pun yang tahu di mana dia mati, kapan dia mati, dan bagaimana proses matinya. Tidak ada yang tahu, kata Allah. Hanya Allah yang mengetahui kapan orang itu akan mati. Allah memberitahu kepada malaikatul maut untuk mencabutnya setelah ada perintah dari Allah. Ya, jadi semua yang kita dapatkan mungkin artikel di Google kali ya. Ya, itu kan banyak tuh artikel di Google. 10 hari sebelum mati, 40 hari sebelum mati. Ini semua perkiraan dan ini bisa benar bisa salah. Yang jelas jangan pakai patokan itu semua. Tidak bermanfaat. Yang jelas kita tuh persiapkan bekal. Apakah tanda-tanda ke kita atau tanda-tanda pada orang lain. Persiapkan bekal dengan sungguh-sungguh. Bukan ribut dengan tanda-tandanya. Yang pasti kita tidak bisa mengetahuinya. Ya, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Berarti Ustaz kalau misalkan kita kayak cocologi gitu berarti ya Ustaz ya? Ya, cocoklogi. Cocoklogi gitu Ustaz ya. Terus kita mempercayai itu berarti itu termasuk mungkin yang satu dua, syirik, Ustaz? Kadang-kadang mungkin benar. 1-2 kondisi pas benar. Kebetulan benar. Tapi nggak bisa dikatakan itu pasti benar dan itu semua hanya perkiraan. Apakah kita akan mendulang dosanya Ustaz apabila kita percaya akan hal itu? Iya, jangan percaya hal-hal seperti itu karena itu semuanya ilmu yang ada di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jangankan manusia, malaikatul maut saja yang bertugas mencabut nyawa itu nggak tahu. Allah memerintahkan baru dia cabut. Kapan matinya seseorang itu semua terjadi dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Allah memberitahu kepada malaikatul maut untuk menjalankan perintahnya. Setelah dikasih tahu, malaikatul maut aja nggak tahu, kok kita bisa tahu ya? Mendahului malaikat. Ya benar. Oke, satu lagi mungkin ya. Mau dijelaskan satu lagi masih boleh? Sampai jam berapa kita nih? 9:15 insya Allah. Iya, boleh. Insya Allah. Satu lagi dari Brothers ya. Insya Allah. Pilih dong. Boleh tuh yang di belakang itu yang megang handphone. Belakang tuh. Oh, tukeran handphone nanyanya. Oh enggak. Ya. Handphone diangkat soal. Pakai ini. Tolong dioper kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz dan tim Rabbanians. Mau nanya kan salah satu yang dibawa mati itu katanya kan anak yang soleh. Itu apakah misalnya nanti anak yang soleh berdoa untuk kita atau misalnya kita berdoa untuk orang tua kita akan berubah nasib kita nanti di alam kubur Ustadz? Udah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bertanya sudah jadi anak yang soleh belum? Tuh. Sudah ya? Oh ya. Ya, insya Allah sudah menjadi anak yang soleh ya, bukan solehah kan? Iya. Betul di hadis disebutkan idza matal insan in qata anhu illa min thalath. Apabila meninggal dunia anak cucu Adam, maka ya terputus amalnya, tidak lagi bisa beramal. Manusia mati, selesai. Enggak bisa beramal. Dia mati, meninggalkan apapun yang ada di dunia dan berpindah ke alam yang lain. Yang bermanfaat bagi dia tinggal 3 perkara yang dia usahakan selama di dunia. Pertama apa? Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan selama di dunia dan ketika dia mati masih terus termanfaatkan bagi manusia yang lain. Yang kedua, sedekah jariah yang dia berikan kepada manusia, sedekah, infak dan lain-lain yang masih terus bermanfaat. Meskipun dia sudah meninggal tapi kebaikannya masih terus termanfaatkan untuk manusia yang lain. Ya, yang ketiga, doa dari anak yang saleh. Ya, anak ini memiliki kesolehan pada dirinya. Bukan sembarang anak loh. Doa dari anak yang soleh. Anak yang tidak soleh, enggak dikabulkan doanya. Doa siapa saja bisa doa. Tapi untuk dikabulkan, enggak sembarangan Allah mau mengabulkan. Bisa jadi mungkin dia kufur, mungkin dia banyak sekali dosanya, penghalangnya sangat banyak untuk terkabulnya doa. Nah, jadi Allah akan mengabulkan dan Rasul menyebutkan salah satunya sebab dia dikabulkan karena dia anak yang saleh. Ya, yang mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup atau orang tuanya sudah meninggal dunia. Anak soleh ini berarti dia orang yang selalu memperbaiki dirinya.
Orang yang selalu memperbaiki ilmunya, orang yang selalu memperbaiki amalnya, orang yang selalu memperbaiki imannya, dia soleh. Soleh itu artinya baik. Berarti baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan lain-lain. Artinya nilai plus lebih banyak dibandingkan minus. Bukan berarti anak soleh itu nggak punya dosa. Bukan, nggak ada orang yang nggak punya dosa. Pasti kita semua manusia pernah berbuat dosa. Cuma anak yang soleh, dia lebih banyak kebaikannya dibandingkan kemaksiatannya. Nah, sehingga doanya pun cepat dikabulkan oleh Allah. Nah, beruntunglah orang tua yang memiliki anak yang soleh dan solehah ini. Maka kita yang saat ini sebagai anak dan kita punya orang tua, barangkali yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maka kita doakan orang tua kita. Hidup kita menjadi berkah, hidup kita pun menjadi mudah, hidup kita pun akan diberikan berbagai macam rezeki dan kebaikan oleh Allah dengan sebab kesolehan kita. Ya, orang tua mungkin sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, tapi kita berdoa untuk mereka, bermanfaat untuk mereka yang sudah berada di alam kubur. Di hadis disebutkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ketika seseorang itu meninggal dunia, ketika sudah berada di alam kubur, maka Allah angkat derajatnya. Orang tua ini yang sudah mati berada di alam kubur, Allah angkat derajatnya. Maka dia pun bertanya, dengan sebab apakah aku mendapatkan seperti ini? Dia bingung. Karena awalnya dia disiksa. Siksa kubur, tiba-tiba berubah menjadi nikmat kubur. Allah angkat derajatnya menjadi orang yang berhak mendapatkan nikmat kubur. Dengan sebab apa aku mendapatkan derajat seperti ini? Maka disebutkan kepada orang tua itu tadi, dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Maka orang tua itu pun diangkat derajatnya. Begitu juga di hadis yang lain disebutkan bahwa ada orang tua yang diangkat derajatnya di sorga. Di sorga terangkat derajatnya. Maka dia pun bingung. Karena sorga itu punya 100 tingkatan. 100 tingkatan. Dan masing-masing tingkatan seluas langit dan bumi. Dan masing-masing tingkatan tingginya seperti langit dan bumi. 100 tingkatan. Dan Nabi berada di tingkatan tertinggi namanya sorga Firdaus. Nah, ada orang tua yang masuk surga, dinaikkan derajatnya begitu tinggi, pada tingkatan surga yang tinggi. Maka dia pun bertanya, dengan sebab apakah aku bisa mendapatkan ini? Dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Dua ini penjelasan. Ya, berarti memang istighfar anak, doanya anak untuk orang tua, dia mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia berdoa siang dan malam, pagi dan sore. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan seorang anak hendaknya mendoakan orang tuanya 5 kali sehari. Ketika dalam salat ataupun di luar salat, 5 kali kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dia mendoakan orang tuanya ketika masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Ini salah satu bentuk baktinya anak kepada orang tua. Karena orang tua itu sangat luar biasa. Jasanya kepada kita yang tidak bisa kita balas. Jasanya luar biasa. Dari kecil kita diberikan kebaikan-kebaikan. Makanya kalau orang yang bertakwa, soleh dan soleha, salah satunya dia pasti kebaikannya itu dia berbakti sama orang tua ketika hidup maupun ketika mati. Ya, jadi kembali kepada pertanyaan bahwa istighfar kita, doa dari anak yang soleh, ya akan bermanfaat untuk orang tuanya baik ketika masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal dunia berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan. Makanya kita yang saat ini barangkali sudah menjadi orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, barangkali saat ini, maka kita didik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita didik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yang mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk dia dan kita juga, ketika kita masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Anak ini aset, bisa mendoakan kita, bisa beramal soleh yang dia persembahkan, ya, untuk kita, bersedekah atas nama kita, bisa saja menghajikan kita, bisa saja mengumrohkan kita, bisa saja melakukan berbagai macam amal kebaikan. Kata Imam Al-Albani
dalam kitabnya Ahkamul Janais bahwa segala macam ibadah yang dilakukan oleh anak soleh, bukan doa saja, segala macam ibadah, bukan hanya doa, dilakukan oleh anak yang soleh tersebut, maka kata beliau bermanfaat untuk orang tuanya. Karena anak hasil jerih payah dari orang tua. Maka ketika anak ini beramal soleh, orang tua tetap mendapatkan pahala yang terus mengalir ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kalaupun saat ini kita sudah menjadi orang tua, mudah-mudahan anak kita pun menjadi anak yang soleh dan solehah. Didik mereka, bimbing mereka, jaga mereka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan menjadi orang tua yang menderita nanti di dunia dan di akhirat. Karena Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 233. Allah berfirman, la tudarru walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi. Jangan sampai kata Allah seorang ibu menderita akibat perbuatan anaknya, dan jangan sampai seorang bapak menderita akibat perbuatan dari anaknya. Menderita di dunia, menderita di akhirat. Menderita mereka ini. Kenapa? Karena memang mereka tidak ada usaha untuk menjaga, mendidik dan membimbing anak-anaknya, sehingga orang tua itu bisa jadi mendapatkan siksa kubur karena mereka selama hidupnya tidak peduli kepada anaknya. Bahkan Allah sebutkan sekali satu lagi yang terakhir di surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat yang ke-15 ya. Allah sebutkan qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya kata Allah, katakanlah kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang telah merugikan dirinya mereka sendiri dan juga merugikan keluarganya secara bersama-sama. Dia dan keluarganya Allah lemparkan semua masuk dalam neraka jahanam. Ini orang yang paling merugi. Dia rugi, keluarganya rugi, semuanya masuk neraka. Tidak ada satu pun yang masuk surga. Akibat dari apa ini? Akibat selama di dunianya orang tuanya memiliki peran terbesar rusaknya anak. Ya, barangkali itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai di sini barangkali pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Masyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Dan kita ada di penghujung acara nih. Ya, kita langsung aja kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.